Alhamdulillah, saya sudah bersama dengan guru musik kita, Syekh Nur Muhammad Mulia Irwan Maulana Al-Khalidi, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama memahami dalam bagaimana sih atau seperti apa sih kodrat-kodrat hakikat sholat itu. Dan di sini kita akan memulai atau memahami itu langsung dengan praktiknya. Terlebih dahulu kita sapa guru mursyid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, para jemaah sekalian hadirin yang menyaksikan channel YouTube ini. Dalam kesempatan ini kita akan membahas dan sekaligus mempraktekkan seperti apa nanti. Baiklah, kita akan memulai langsung materi-materi dan bahas-bahasan yang akan nanti langsung dipraktikkan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Khalifah. Alhamdulillah ya, sampai pada dimana kita akan memberikan pemahaman sekaligus praktek sholat dalam memahami kodrat hakikat sholat itu sendiri, Bu ya. Insya Allah. Untuk itu, bagaimanakah posisi dalam sholat sampai kodrat-kodratnya dipahami? Lanjutannya saya mohon penjelasannya, Bu ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik para jamaah sekalian, para penonton, hadirin, kita akan berbicara tentang hakikat daripada sebuah syariat. Insya Allah. Karena salah satu tujuan hakikat itu ada dua. Salah satu adalah menuju kusuk. Nah, kalau kita tidak tahu apa yang menarik perhatian dari 4 syarat kusuk tadi, Ya. Pertama iman. Insya Allah. Iman itu, kusuk artinya iman, sudah ada yang harus diimani dikala kita melaksanakan. Ini yang akan menyita makrifat itu. Yang akan menyita makrifat. Nah, yang kedua Islam. Islam itu dalam arti kata din. Berarti kita harus tahu dal alif nun. Bagaimana menggerakkan diri kepada Allah. Insya Allah. Alif adalah sir, nun adalah hayat. Nah, rohani. Ya. Nah, terus yang ketiga adalah tauhid. Nah, tauhid itu bagaimana arah pentujuannya. Gitu. Yang keempat adalah ma'rifat. Bagaimana cara berkalamnya nanti. Nah, terus menyempurnakan 4 hakikat sholat. Yang pertama ihram. Insya Allah. Nah, bagaimana dikatakan ihram itu menjadi satu. Nah, yang kedua adalah mi'raj. Nah, bagaimana meninggalkan fungsi jasad dan mendirikan fungsi rohani. Di mana dalam posisi apa? Insya Allah. Nah, yang ketiga adalah munajat. Bagaimana kita mengirim ayat itu menjadi ma'rifat. Nah, yang keempat adalah tumbadil. Bagaimana dikatakan terhimpun menjadi satu awal, satu akhir. Ihram satu dan tahiyat akhir itu satu. Jadi artinya Allah fil awalul wallah fil akhirun. Nah, jadi malam ini saya tidak membuka para hadirin yang sifatnya tarekat dan ma'rifat sholat. Tapi kita pelan-pelan belajar di mana fungsi hakikat itu terjadi di saat kita sholat. Karena sholat itu marhalah muqarabah, perbuatan rohani. Jadi sangat munafik seseorang yang melaksanakan fikih tanpa tasawuf. Subhanallah. Ya, Insya fikih peraturan, tasawuf cara menjalankan. Nah, tasawuf ini tidak bertauhid, ini kafir sindik. Tauhid akan menyediakan kajian kemana menyembah dan siapa yang disembah. Ya. Gitu. Insya Allah. Makanya fikih
tasawuf, tauhid itu adalah satu kodrat yang harus dipahami. Insya Allah kita akan pelan-pelan belajar bagaimana memposisikan hakikat itu ada di mana. Jangan bilang sholat hakikat. Tapi yang harus diimani menuju kusyuk itu tidak ada. Insya Allah. Dan ini mungkin tidak pernah dilakukan guru-guru agama, karena ngajar sholat itu di kalam aja, tidak ada wujud prakteknya. Insya Allah. Jadi ini yang harus dinyatakan. Benar. Gitu ya. Saya minta bantu satu jamaah aja. Insya Allah. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, silakan berdiri di sini. Jangan naik sajadah. Itu Al-Quran. Nah, di sini, Khalifah. Untuk naik sajadah saja. Ini tidak boleh berpotensi manusia. Dalam arti kata manusiawi. Tapi berpotensi keinsanan Allah. Tidak menuju persekutuan. Karena ini as-sajadah. Surat 32. Batasan. Batasan Allah adalah itu. As-sajadah. Ini Al-Quran. Jangan asal naik situ. Salah. Ya, bukan karpet. Dan ini persyaratannya adalah surat 23 Al-Mu'minun. Dia harus berilmu dulu. Dan ini harus menjadi sebuah wujud ilmu. Ya, dia harus menjadi batang tubuh fanafilah. Nur pada jasad mewakili jasad. Ya, zat Allah mewakili rohani. Batin Allah mewakili nyawa. Insya Allah. Nah, kalau sudah kodrat Adam dan Muhammad, nur dan zat itu berdiri, maka muncul wujud batin Allah pada batin. Disinilah menuju tubuh fanafilah menghadap alam bakofilah menuju Tuhan bilah. Jadi jangan asal naik. Jadi Khalifah, di sini harus ada ikhra dirinya. Ya Allah, munajat. La qadratana fil jasad alal Adam. Ya Allah, sesungguhnya tidak adalah kodratku melainkan jasadnya Adam. Yang kedua diwakili lagi ke rohani kita. Ya Allah, la qadratin fir ruhani al Muhammad. Tidak adalah kodrat rohaniku ya Allah melainkan Muhammad. Yang ketiga, la qadratun fir ruhi illallah. Tidak adalah kodrat ruh di diriku melainkan batinmu ya Allah. La maujudun illallah. Tidak ada yang maujud melainkan Allah. Berarti batallah kemanusiaan. Jadi tetapkan di situ ya. Insyaallah. Barulah dilangkahkan kaki pertama dalam dibaca surat Al-Ikhlas sebagai kitab besarnya Allah, yaitu kitab kodrat yang bisa 3 kali dibaca itu menjadi khatam Quran. Nah, setelah itu dilangkahkan kaki kiri membaca surat An-Nas sebagai kitab diri. Pernyataan Allah pada diri, pernyataan Allah pada manusianya. Kita. Nah, barulah kita naik. Nah, silakan naik surat Al-Ikhlasnya, setelah itu naik surat An-Nas. Ya kan? Setelah itu, apa tugasnya? Pasti orang itu membaca usoli. Iya. Sebelum takbir. Nah, sebelum dia takbir. Iya. Di saat dia membaca usoli, ini hakikat ya. Iya. Di saat dia membaca usoli, dia harus melihat untuk usoli, artinya asal dia jadi, yaitu dari tingkat alam batin sirnya Allah di dalam hati. Jadi dia angkat tangan, ya, dia mengangkat tangan untuk membaca usoli atas nama Asmaul Husna dalam 10 amal besar. Usoli
baru kepalanya tunduk ke hati. Salatan apa salatnya? Ya. Terus lillahi ta'ala. Ya kan? Lillahi ta'ala. Lillah itu adalah pemberian Allah berkodrat Muhammad, ta'ala adalah bersifat Tuhan. Berarti Muhammad ada di jalan Tuhan. Ya kan? Iya. Nah, terus dia tutup musab wajah dengan alhamdulillah. Nah, tunggu. Di saat alhamdulillah ini, kita harus menghalalkan gerakan tadi melalui kapasitas huruf alhamdulillah. Alif berdiri, lam ruku, ya kan? Dal duduk, ha bergerak. Satu rakaat harus dilihatnya dulu dengan alhamdulillah. Setelah dia lihat, dia duduk berdiri lagi, maka ini rakaat timunul soli. Berarti rakaat dia akan diambil alih oleh potensi rohaninya Muhammad pada diri. Nah, baru alhamdulillah, lepas turun tangan. Ya, berarti sudah fokus kita ke tadi kan? Nah, ini iman. Ini yang membuat kita lupa akan segalanya. Hati kita tidak bisa diganggu oleh setan. Ya. Kenapa? Karena kita mata batin, mata hati kita sudah hidup. Nah, ada pertanyaan sementara sampai di sini? Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah satu rakaat itu kita lihat ya, itu pada saat posisi ditutup atau sejalan gitu ya? Di saat ditutup. Saat mata ditutup itu ya? Iya. Ketika mengucapkan alhamdulillah. Ya. Di saat ditutup. Gitu. Boleh pegang aja. Di saat ditutup. Alhamdulillah. Jangan Rabbil Alamin. Bedanya apa ya? Kalau Rabbil Alamin itu sudah menyekutukan semuanya. Karena apa? Itu Rabbil Alamin setelah dia akan usul lillahi ta'ala di saat ini saja nih. Yang Pada paling saat penting. Berdiri ya? Tapi setelah takbir tadi nggak lillahi ta'ala lagi. Iya. Nah, Rabbil Alamin lebih dari satu. Kalau lillahi ta'ala satu. Oh iya, insya Allah ya. Ya, Insya ya kan ini sudah nih. Iya. Berarti ini tubuh fanafilah. Rohaninya akan Muhammad, nuraninya berupa jasad, ya, dan batin jadi nyawa, nyawa jadi batinnya Allah. Berarti yang harus dia tatap di sini, berbungkuslah batin oleh zat, dibungkus lagi oleh nurani. Nurani nurku, kata Allah, ani itu aku. Rohani rohku, Insyaallah. ya, inani nyawaku. Inilah tubuh sifat, tubuh halus tadi. Tubuh halus ini kan nanti akan berganti setelah takbir. Sekarang masih bersifat nur dan zat. Oh iya, Nah, insya ya. Allah ya. Nah, setelah itu takbir. Takbir, ingat, Iya. ihram. Takbir rohtul ihram. Ikhram. Takbir itu menuju satu. Nah, sekarang saya buktikan takbir menuju satu. Iya. Tolong takbirnya dia dilaksanakan. Nah, Allahu Akbar. Nah, coba. Nah. Di sini persoalannya. Takbir itu nafis isbat. Iya. Menetapkan dan membatalkan Membatalkan. yang batil. Menetapkan yang Yang hak. ya. Takbir itu harus dilakukan setelah tangan itu melewati batas telinga. Coba diulang lagi. Posisi taruh tangan di batas telinga. Nah, batas melewati telinga. Iya, iya. Ya. Apa itu? Di sini melewati anasir. Ya, melewati Insyaallah. masa anasir. Setelah dinafiskan, karena pembuat dosa itu adalah yang empat ini. Mendengar, berkata, melihat, dan merasakan. Iya, iya, Ya. insya Allah ya. Setelah perbuatan insaniah dia berangkat, Iya.
terbuang kodrat manusianya, ya, Iya. terbuang kodrat manusianya dengan 10 amal besar atas nama zahir dan batin Asmaul Husna. Ini 18 dalam ejaan Arab, ini 81. Dari garis tangan 99. ini ya Bu ya, insya Allah. Ya Allah atas nama zahir dan batin. Insya Allah. Ya. Nah, setelah sampai di sini baru disebut Allah. Nah, Allah itu disebut dalam posisi Telapak kepala tangan tunduk. Oh ya, Nah, insya Allah. sebelum mengarah ke kolbi, jangan menyebut Allah dulu. Karena kalau terbawa dia dalam nafis, ini sholat akan dipelihara oleh akal dan nafsu. Insya Allah. Nah, ya. Jadi, turun lagi. Setelah sampai di batas anazir, Iya. baru kepala tunduk Allah. Ya. Insya Allah. Nah, coba. Allah. Nah, ya kan? Ini telapak tangan ini harus ke depan. Tidak boleh kayak tentara atau polisi hormat. Insya Allah. Perlihatkan. Ya. Di saat menyebut Allah, langsung mengarah ke kolbi. Oh iya. Nah, ya. Allah yang dimaksud di sini adalah Tuhan. Dalam kapasitas hu atau dia. Jadi kalau kita memanggil Allah, wujud batin melihat kediaan dia. Karena Allah. Ada huruf tersirat di dalam itu. Insya Allah. Dia, Allah. Tapi kalau hati tidak mengatakan dia, tidak menghadirkan hu atau waw, Iya. itu sudah mempersekutukan. Insya Allah. Ini yang dikatakan sindik tadi, sesat. Oh iya. Insya Allah. Allah, ya kan gitu ya? Iya. Nah, dia, ya kan? Iya. Ini siapa yang bergerak ini? Ini nurani dan rohani tadi. Kita tidak boleh berpikiran kemana dulu, ya? Iya. Insya Allah. Allah, kan? Turun tangan. Ah, di dalam menurunkan tangan tadi, Iya. rohani dan nuraninya yang awal tadi sebelum naik sejadah, Iya. itu diberangkatkan ke dalam kolbi dengan Asmaul Husna. Insya Allah. Insya Allah. Ya, nah dengan telapak tangan ini memberangkatkan rohani dan nurani yang dipakai naik sajadah tadi. Diturunkan, Iya. dikunci pintu kolbi itu, maka sudah berada yang dinaik sejadah itu dalam kolbi. Nah, inilah syarat salah sholat. Fikli adalah Adam dan Muhammad. Khawli adalah Muhammad nanti. Qalbi, nah itulah makomnya. Insya Allah. Jadi turun ke bawah itu tidak ada gerak mubazir. Kalau ada gerak mubazir sudah batal sholat itu. Oh iya, insya Allah. Jadi izin Bu ya, tanda ditutup begini tuh mana tadi mengunci? Nah, berarti kita sudah di situ. Oh insya Allah. Makanya orang meninggal dunia Iya. itu ditutup. Begitu dia sakratul, ketemu ruh Adam dengan Muhammad yang berdua tadi, Iya. tuk, barulah orang itu meninggal. Subhanallah. Insya Ya. Allah. As-sholat sama. Iya. Ya. Nah, setelah itu terkuncilah. Insya Allah. Nah, terus apalagi? Apa yang kita saksikan di kolbi? Iya. Diri yang dua tadi, ya, Iya. itulah menjadi diri halus. Nah, apa diri halus tadi? Iya. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Itu dinamakan diri halus. Ya. Subhanallah. Nah, Insya Allah. diri halus ini yang melaksanakan sholat di dalam kolbi tadi. Itu Iya. makanya syarat sah sholat itu adalah ketiga kolbi. Iya. Nah, Insya di dalam itulah sholat itu. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Ya. Nah, berarti siapa yang datang ini? Inna min wa'ina, kata Allah. Iya. Nah, dibaca, dikenalkanlah dirinya di dalam kolbi. Insya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamat. Subhanallah. Kenapa enggak saya Adam, saya Muhammad? Iya. Kenapa anta budunan Allah tak ma'buduni? Hanya aku yang mampu menyembah diriku. Oh, Maka subhanallah. itulah diri sifat tadi. Insya Allah. Diri yang menggerakkan jasad. Iya. Iya. Maka jasadnya berubah menjadi apa? Nilainya di mata Allah ayan karajiyah.
Yaitu seperti jasad yang di dalam kaca. Dia Insya Allah. tidak punya berak, dia tidak punya akal, tidak punya nafsu. Kenapa? Karena dia sudah merubah pola sholat dia. Oh iya, insya Allah. Tubuh menghadap kiblat, diri menghadap Allah. Nah inilah yang dikatakan tadi itu ihram menjadi satu, mi'raj dia sudah meninggalkan kehidupan dia yang selama ini sehari-hari. Oh iya, sudah berubah nih, sudah Sudah bukan. berubah nih. Iya, Dan dia fokus ke kolbi. insya Allah. Di dalam kolbi atau alam sukun Iya, yang tidak ada siapapun, hanya dia sendiri ini. insya Allah. Dia sendiri. Itu ihram satu tadi. Oh iya, insya Allah. Ya. Nah, baru kapan dia jadi diri batin, masuklah batin Allah, namanya batin sifat, yaitu Al-Fatihah. Insya Allah. Ya, sudah dia perkenalkan dirinya, Iya, masuklah batin sifat 7. insya Allah. Ya, menjadikan dirinya sebuah diri sifat yang bergerak itu sama basar kalam hayat kodrat iradat ilmu, itulah yang bergerak. Subhanallah. Tinggal jasad mengikuti. Dia fokus ke dalam kolbi itu terus. Oh iya, insya Allah, insya Allah. Ya. Karena kolbi itu adalah alamnya azalinya Allah. Tidak ada kehidupan di situ. Yang ada adalah wujud dan maujud. Allah ada, yang maujud tidak ada. Subhanallah. Ya. Allah. Nah, disitulah dia sholat. Ya. Nah, ini kodrat ya. Kita Ya. tidak bicara makrifat ya. Insya Allah. Nah, ini tadi agak menyeleweng ke makrifat ya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Setelah itu pasti dia ruku. Coba Iya. ruku, ya kan? Allahu Akbar, dia ruku. Di ruku ini posisi dia adalah orang yang tidak mempersekutukan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Kuciptakan 7 lapis langit, ya, tapi aku ada di antara itu. Insya Allah. Di sini ada 3 kali yang dinamakan tahmid, bukan zikir, tapi sujud. 3 kali sujud baru zikir namanya. Ini tahmid. Insya Allah. Nah, Subhana rabbiyal azim. Dia bercerita dengan Allah. Ya. Iya. Subhana rabbiyal azim. Ya Allah. Ya kan? Itu namanya kasah. Pertama Ayat yang kasar. sama diulang 3 kali. Pertama kasah namanya. Oh, insya Allah. Ya Allah. Sucikanlah diriku dari segala kelalaianku. Nah, itu kasah. Dia Salah. ngomong di dalam kolbi. Perhatian dia nggak boleh putus. Tetap ke kolbi. Fokus di kolbi aja Ya. terus ya. Insya Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kedua, wakasah, yaitu sifat mempersekutukan. Iya. Dia tidak boleh berpikir apa-apa selain dari berdoa kepada Allah. Memang dia membaca Subhana rabbiyal azim, tapi munajat dia sudah memperlihatkan kalau dia orang yang mempersekutukan. Insya Allah. Sucikanlah diriku dari sifat mempersekutukan. Yang ketiga adalah wakasasah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maka dikatakan itu tahmid. Ya. Diulang-ulang gitu ya. Insya Allah. Sucikanlah diriku dari sifat kelalaianku dalam berdoa kepadamu, ya Allah. Dan sucikan dari sifat menutup diri, tak pernah mau berdoa. Insya Allah. Kalau sifat itu adalah membersihkan diri dia. Iya. Nah, Iya, iya. ya, Insya Allah. perjanjian ini dijawab oleh Allah. Nah, berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Ya, aku mendengarkan. Sami Allah. Apa kata seluruh alam? Qudsi Allah ini. Rabbana lakal hamdu minus samawati wa min. Ya, ampunilah kami ya Allah. Karena ini imamnya. Oh iya, iya. Imamnya sekalian alam. Insya Allah. Dia minta ampun. Rabbana lakal hamdu. Minta ampun juga dia. Mewakili. berarti. Mewakili. Oh iya, insya Allah. Barulah dia sujud. Nah, sujud. Nah, ya kan? Di Salah. dalam sujud ini baru zikir namanya. 3 kali berulang-ulang. Iya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dia melihat batin kodrat Allah pada diri